Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji dan syukur kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa dicurah limpah kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in tabi'atnya, dan kita sekalian yang senantiasa turut dan taat terhadap ajarannya sampai yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi yang berbunyi, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bihuluqin hasanin, yang artinya bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada, dan ikutilah kesalahanmu dengan kebaikan, niscaya ia dapat menghapuskannya, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang terpuji. Di mana dalam hadis tersebut terdapat ada tiga pesan nasihat Rasulullah SAW. Nasihat yang pertama, perintah bertakwa di mana saja. Definisi dari kata takwa dapat dilihat dari percakapan antara sahabat Umar bin Ubay, sahabat Umar dan Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Suatu ketika Umar bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, apakah takwa itu? Dia menjawab, pernahkah kamu melalui jalan berduri? Umar menjawab, pernah. Ubay menyambung, lalu apa yang kamu lakukan? Umar menjawab, aku berhati-hati, waspada, dan penuh keseriusan. Maka Ubay berkata, maka demikian pula lah yang namanya takwa. Takwa merupakan suatu hal yang sangat penting bagi muslim, bagi mukmin yang ingin diakui sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya orang yang bertakwalah pintu surga akan dibukakan. Walaupun petani kalau bertakwa masuk surga, walaupun orang miskin bertakwa masuk surga, walaupun orang susah bertakwa masuk surga, walaupun ustadz kiai kalau tidak bertakwa tidak akan pernah masuk surga. Itulah tanda-tanda kehadiran Allah. Pesan yang pertama adalah bertakwa di mana kita berada. Pesan yang kedua dalam hadis tersebut adalah kebaikan yang menghapuskan dosa kesalahan. Rasulullah SAW bersabda, sedekah itu menghapus kesalahan sebagaimana air memadamkan api. Jadi ketika kita melakukan kesalahan, ketika kita melakukan dosa, maka bersegeralah kita untuk memohon ampun, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berjanji selama hayat di kandung badan, maka taubat seorang hamba akan diterima, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala selama ia mau memperbaikinya dan kembali ke jalannya yang lurus. Jangan pernah putus asa, karena innallaha ghafurur rahim. Allah itu sangat banyak, sangat kasih dan sayang, dan banyak ampunannya. Pesan yang ketiga dalam hadis tersebut adalah akhlak yang terpuji. Akhlak terpuji harus dimiliki oleh seorang muslim. Salah satunya adalah akhlak terhadap orang lain. Misalnya akhlak terhadap tetangga. Dalam hadis yang lain diriwayatkan bahwa man amana billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah. Siapa yang beriman kepada hari akhir,
maka hendaknya ia memuliakan tetangganya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bahwa Nabi Muhammad SAW juga pernah bersabda yang artinya, demi Allah seseorang tidak beriman, demi Allah seorang tidak beriman, demi Allah seseorang tidak termasuk beriman. Ada yang bertanya, siapa itu ya Rasulullah? Nabi Muhammad SAW menjawab, yaitu orang yang tetangganya tidak aman dari gangguannya. Nauzubillah. Jika ada orang seperti ini, sehingga tetangganya merasa tidak aman, tidak nyaman dengan keberadaannya, merasa terganggu, terusik dengan adanya, maka orang tersebut salah satu termasuk orang yang celaka, tidak berakhlak. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang ahli takwa. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.